Sudah saatnya kita menetapkan kerelawanan harus diperlakukan sebagai infrastruktur kebangsaan, bukan kegiatan sambilan. Kenapa ini penting? Catatan sejarah menunjukkan. Tapi kita menyaksikan relawan itu hadir di bencana, di kampung kumuh, di kasus-kasus hukum yang sunyi, mengisi ruang yang sering tak terjangkau oleh negara. Tapi kerja kerelawanan ini sering dianggap sebagai kegiatan ekstra, bukan bagian dari strategi pembangunan bangsa. Kalau kita mengakui bahwa relawan sebagai infrastruktur sosial, maka kita wajib merancang cara kerja agar relawan itu bisa berkelanjutan, bisa terhubung, dan punya daya ubah yang nyata bagi kebijakan. Ini artinya panggilan kepada semua untuk mengubah cara pandang kita terhadap usaha melakukan pembangunan dari pendekatan yang sering saya istilahkan programatik menjadi pendekatan movement, pendekatan gerakan. Apa sih bedanya? Selama 5 dekade terakhir lebih di seluruh dunia, usaha melakukan pembangunan itu dikerjakan oleh negara. Negara saja mengerjakan, rakyat sudah nonton aja, bayar pajak sama nyoblos saat pemilu. Tapi gak usah ikut-ikut. Kerelawanan, kalau ini ditempatkan sebagai infrastruktur kebangsaan, maka kita bangun Indonesia sebagai gotong royong kolaborasi. Bahasa sekarang kolaborasi, dulu pakai istilah gotong royong, di mana rakyat dan negara bekerja bersama-sama. Dan itu artinya negara buka pintu untuk kolaborasi. Dan itu artinya kerelawanan diakui sebagai infrastruktur kebangsaan, bukan sekedar aktivitas ekstra yang kadang-kadang dibutuhkan, selesai dibutuhkan dilupakan. Kita kembalikan semangat itu, karena republik ini didirikan dengan semangat kerelawanan, dengan semangat gotong royong. Coba bayangkan kalau dulu para pendiri republik ini membangun negeri dengan pendekatan program. Ada tentara sekutu turun di Priok di Jakarta, lalu mau masuk ke kota Jakarta atau di Surabaya, tentara sekutu masuk ke Jakarta, Surabaya, kemudian rakyat bilang, oh itu programnya Kementerian Pertahanan. Silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu, mudah-mudahan menang. Kalau kalah nanti dikritik rame-rame. Kalau menang kita bilang terima kasih. Kan nggak begitu, bukan? Dan itu terjadi semua aspek, bukan hanya soal pertahanan. Yang keempat, teman-teman, kita menyaksikan bangsa ini adalah bangsa yang amat dermawan. Betul nggak? Dan kita menyaksikan di akhir-akhir ini, begitu ada peristiwa membutuhkan pertolongan, luar biasa banyaknya. Bahkan ketika masa COVID saja, di saat pendapatan mengalami pengurangan serius, ternyata jumlah donatur kegiatan sosial itu bertambah. Memang satuan donasinya mengecil karena kemampuannya lebih kecil, tetapi jumlah orang yang memberikan meningkat. Dan itu terjadi ketika masa COVID. Sekarang juga terbukti. Jadi pesan keempat ini, Indonesia sudah teruji sebagai bangsa dermawan. Tapi yang belum adalah kita membutuhkan kebijakan yang serius untuk mengelola kedermawanan ini. Karena kedermawanan harus dikelola. Tidak bisa sekedar peristiwa insidentil yang muncul dalam statistik, lalu kita sama-sama bersyukur, alhamdulillah kita masih peduli. Setiap kali ada bencana, rekening donasi penuh, logistik mengalir dari kampung ke kampung, dari kota ke kampung, dan itu artinya energi moral bangsa kita masih hidup. Nah, kita membutuhkan sistem yang memudahkan untuk memberi. Dari transparansi data kebutuhan, kemudahan pajak, sampai kanal untuk menghubungkan antara relawan yang bekerja, donatur yang memberi,
dan juga komunitas yang membutuhkan. Ini dibutuhkan sekali supaya apa? Kita bisa mengorkestrasi kebaikan warga. Dan insentif pajak harus ditambah supaya lebih banyak lagi kita yang mau bergerak di dalam bidang kerelawanan dan donasi ini. Kemudian teman-teman, kita punya PR untuk mengisi kepercayaan publik. Akhir-akhir ini banyak orang datang ke tempat bencana, tetapi bukan meningkatkan kepercayaan, tapi meninggikan sinisme. Betul nggak, teman-teman? Kita sedang mengalami krisis atas kepercayaan itu. Jadi salah satu PR yang saya ingin sampaikan di sini, ini poin berikutnya. Tadi berapa tuh? 4, berarti ini 5 nih. Ini 5. Ini susahnya kalau pakainya bullet point ya. Bukan pakai nomor. Kekosongan keteladanan kepemimpinan moral hari ini yang sedang terjadi pelan-pelan diisi oleh warga biasa yang bekerja dengan jujur, dengan adil, dan peduli atas kerja kemanusiaan sehari-hari. Kita menyaksikan hari-hari ini mereka-mereka yang tak punya jabatan, tak punya tanda tangan yang bisa menggerakkan anggaran, tak punya kantor yang bisa menggerakkan jajaran, tetapi panggilannya bisa menggerakkan hati ribuan orang untuk sama-sama peduli kepada nasib saudaranya yang sedang dalam penderitaan. Dan itu artinya kita menyaksikan ruang kosong kepercayaan itu diisi oleh pribadi-pribadi baru. Mudah-mudahan yang ada di ruangan ini adalah stok masa depan untuk mengisi kepercayaan kepemimpinan di masa yang akan datang.